Ya, selamat pagi, Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Cynthia dari Unity School. Hari ini saya akan berteaching mengenai KD 3.1 di kelas 10. Kelas 10. Untuk model pembelajaran dipakai yaitu Problem Based Learning, PBL, dan medianya dengan media itu media digital. Ya, baiklah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ini semua sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagus, sehat semua. Oke, Miss mau tanya ini masuk semua nggak hari ini? Pak Rudi nggak masuk, Bu. Oh Rudi iya, nggak Ya, masuk. Kak Rudi iya, nggak masuk, Bu. nggak masuk ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai pembelajaran dengan doa dulu ya, doa di awal. Silakan, doa dipimpin, doa dimulai, doa selesai. Terima kasih. Oke, eh, untuk topik hari ini ya di sini ada eh, beberapa poin-poin ya yang akan disampaikan oleh Ibu ya. Yang pertama ya kita akan mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi inti masalah ekonomi, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat. Kemudian kita akan belajar mengenai skala prioritas, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan, menghitung biaya peluang, dan juga mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi ya. Ya, ini ilmu ekonomi apa sih? Ini kita basicnya belajar dari kata ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Oke, baiklah. Eh, Kalian simak dulu ada video berikut. Ya, ini ada faktor penyebab kelangkaan ya, kelangkaan dan biaya peluang. Halo semua, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan bahas topik tentang kelangkaan dan biaya peluang. Nah, topik ini akan menjadi topik terakhir kita di materi tentang konsep ilmu ekonomi. Simak sampai habis ya videonya. Tahu nggak sih, akhir-akhir ini kita sempat dihebohkan dengan hilangnya barang ini ya di pasaran. Nah, barang apa itu? Susu beruang. Nah, kok bisa, Bu? Jadi ceritanya, susu ini dipercaya orang-orang bisa menyembuhkan COVID-19. Akhirnya, terjadi yang namanya panic buying. Orang-orang cemas dan memborong susu ini sampai stoknya habis gitu ya. Nggak sampai di situ, orang-orang juga udah coba cari ke sana kemari tapi tetap aja nggak nemu gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa? Yap, jadi jumlah susu yang ada itu tidak sebanding dengan banyaknya orang yang mau membelinya. Bahkan bisa jadi nih, ada satu orang itu bisa membeli lebih dari satu kaleng susu. Ya enggak? Oleh sebab itulah ada sebagian orang yang tidak kebagian atau tidak bisa membeli susu ini ya karena stoknya udah habis, udah diborong oleh orang-orang gitu kan. Nah, dari sini timbullah fenomena yang kita sebut sebagai kelangkaan atau langka. Barangnya langka gitu ya. Nah, sekarang apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dari jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti tadi, jumlah susu beruang yang ada ternyata lebih sedikit dari jumlah orang yang mau membelinya. Bahkan ada juga sebagian orang yang membelinya itu lebih dari satu. Karena ya menurut mereka satu aja nggak cukup gitu loh. Apalagi mereka juga takut kehabisan kalau mau beli lagi. Jadi ya udah deh sekalian beli banyak gitu ya. Oleh sebab itulah, faktor yang paling penting dari adanya kelangkaan itu sendiri adalah sifat alami manusia yang tidak pernah puas.
Nah, selain itu ada faktor lain yang bisa menyebabkan kelangkaan, yaitu yang pertama adanya perbedaan letak geografis. Nah, apaan tuh? Kelangkaan itu bisa terjadi karena tidak meratanya persebaran sumber daya alam, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Seperti misalnya, ada satu daerah yang tanahnya subur banget, yang untuk mendapatkan air itu mudah. Tapi di satu sisi ada juga daerah yang tanahnya tandus, kering gitu ya, sehingga sulit banget untuk mendapatkan air. Sehingga terjadilah kelangkaan. Kayak gitu ya. Kemudian ada tingginya pertumbuhan penduduk. Jadi ketika semakin hari penduduk itu kan makin banyak ya, otomatis kebutuhan pun juga akan bertambah banyak. Nah, ketika ini tidak diimbangi dengan proses produksi, maka akan menimbulkan kelangkaan. Seperti misalnya penduduk makin banyak, maka kebutuhan akan beras pun juga makin banyak. Nah, ketika hal ini tidak diimbangi dengan produksi beras yang banyak juga, maka terjadilah kelangkaan di situ. Artinya akan ada orang yang tidak kebagian beras. Selanjutnya ada kemampuan. Oke, baiklah, kalian tadi sudah mendengarkan ya, kita akan lanjut. Ya, ini sudah disampaikan juga mengenai inti masalah ekonomi itu kelangkaan. Ya, kelangkaan itu apa sih? Ada yang tahu nggak kelangkaan itu apa? Kelangkaan ini atau biasa kita sebut scarcity ya, betul. Kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti contohnya di gambar ini ya, ini langka banget ini anak-anak sedang bermain bola seperti ini ya. Biasanya kan kalian sudah mainnya HP ya, gadget ya. Oke. Nah, coba kalian sebutkan barang-barang apa saja sih yang sempat langka di pasaran? Ya, kalian bisa coba scan barcode ini. Kalian join di Slido. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian di sini ya. Ada yang mau coba? Coba dicoba semua. Di scan aja barcode-nya kalian bisa mengetik jawaban kalian ya. Kalau dari video kan tadi ada susu burung bear brand. Ya, oke. Nah, ini inti masalah ekonomi ya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita lanjut ke biaya peluang ya. Oke, peluang di sini ada videonya. Oke, misalkan putarkan saja sebentar ya. Memilih suatu pilihan, maka secara otomatis kita harus meninggalkan pilihan lain. Nah, maka muncul biaya di situ. Seperti misalnya, Ica baru lulus dari perguruan tinggi. Kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari 3 perusahaan. Nah, dari ketiga penawaran tersebut, ternyata Ica memilih bekerja di perbankan dengan gaji 2 juta rupiah. Jadi, kalau kita lihat di sini, biaya peluang tadi kan biaya yang muncul karena membuat suatu pilihan ya. Jadi, biaya peluang yang dikorbankan oleh Ica adalah sebesar 1.750.000. Jadi, bisa dikatakan biaya peluang yang dikorbankan oleh Ica ini adalah biaya terbesar dari berbagai pilihan yang ada. Oke, ya itu adalah contoh dari biaya peluang ya. Ada contoh soalnya, kalian bisa menentukan. Coba kita lihat dari latihan soal yang ini ya. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Cara pertama naik bus umum dengan biaya 15.000. Cara kedua naik taksi dengan biaya 50.000. Ya, pertanyaannya, berapa biaya peluang jika ia memutuskan naik taksi? Ada yang bisa jawab? Coba Wita ada?
Ada Ibu. Iya, gimana ya ini ngitung biaya biaya peluangnya ini Oh iya Bu, berapa biaya ya? dia milih naik taksi ya Bu ya. Iya, kalau Berarti biaya biaya peluang. peluangnya 15.000 Ibu. Ya, ya betul ya ini ya 15.000 Ibu. ya dihitung ya. Oke, karena dia memutuskan untuk naik taksi. Oke, terima kasih Wita, good job. Iya Ibu. Oke, sekarang Miss akan bagi kelompok dulu ya, bagi kelompok, dua kelompok saja. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. 4 orang yaitu kelompok pertama dari Kawita, Iis, dan Enda. Kelompok kedua Eva, Eman, Sita, dan Cynthia ya. Nanti Miss kasih LKPD, kalian bisa lihat di sini ya. Bisa kalian klik ya, nanti bisa kalian kerjakan ya per kelompok ya. Karena ini kalau yang ini teorinya ya. Kalau untuk diskusi masalahnya ini ada lagi satu case problemnya. Ini ada di Padlet, nih sudah kasih link Padletnya nanti kalian buka aja di WhatsApp grup ya. Sini akan Baik, bisa Ibu. ya terima kasih teman. Ya, ini nanti kalian bisa analisis nih per kelompok ya mengenai kelangkaan minyak goreng. Coba cari kalian cari masalahnya apa, penyebabnya dan solusinya kalian cari. Kalian juga bisa baca dari jurnal ini. Ya, nanti kalian buat di infografik, kalian bikin desainnya di Canva, nanti kalian uploadnya di Padlet dan kalian akan presentasikan ya. Oke. Eh, ya, Ibu rasa cukup sekian dulu untuk hari ini. Apa ada pertanyaan? Cukup Ibu. Oh, cukup ya, ya sudah mengerti ya pengerjaannya ya. Ah, Ya, oke. Oke, kita sudah belajar tentang apa aja sih hari ini? Tadi yang pertama Kelangkaan, Bu. kelangkaan, iya iya betul Rika, kelangkaan dan satu lagi biaya peluang ya, sama iya, konsep Bu. ilmu ekonomi itu segala macamnya di situ ada ya. Kita kita mengulang dulu ya review nggak apa-apa ya supaya kalian ingat lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Untuk materi berikutnya mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini sudah kasih materinya di Google Classroom. Kalian bisa baca dari situ. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye Ibu, makasih. Terima kasih Bu.